Masih di News Pagi pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meresmikan rumah aspirasi relawan pemenangan di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis sore. Sementara terkait dengan calon wakil presiden, menurut Ganjar saat ini masih dibahas oleh partai koalisi. Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menghadiri peresmian rumah aspirasi relawan Ganjar Pranowo Presiden 2024 di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Ganjar disambut teriakan Ganjar Presiden oleh relawan. Peresmian rumah aspirasi relawan pemenangan Ganjar Presiden 2024 ini dihadiri oleh sejumlah tokoh. Di antaranya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono. Ganjar membahas bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi di 2024. Ganjar meminta seluruh pihak bersabar karena masih dibahas di partai koalisi. Di rumah aspirasi relawan, Ganjar Pranowo juga menyatakan membidik suara generasi Z dengan membuka ruang kreativitas agar generasi muda membuat karya yang bermanfaat dengan memanfaatkan kemajuan digital. Maka kami memberikan ruang karena tentu tidak bisa dipungkiri partai-partai juga punya kandidat. Biarkan mereka menyampaikan, nanti akan berembuk dan Bu Mega sudah menyampaikan, kumpul dulu, kita bicara dulu, solid dulu, setelah itu capresnya akan kita dudukkan untuk bicara siapa calon yang paling pas. Jadi sabar sedikit. Itu anak zaman sekarang yang ternyata ketika saya berkomunikasi dengan mereka, mereka punya komunitas yang sangat spesifik. Intinya satu, kami ingin diajak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan. Peresmian posko relawan OMJ pemenangan Ganjar Pranowo Pilpres 2024 juga digelar di Jalan Tebet Timur 3, Jakarta Selatan. Setelah 1 tahun, OMJ telah memiliki 15 korwil di beberapa wilayah. Tak hanya meresmikan posko pemenangan nasional, relawan OMJ juga meluncurkan buku, website, serta jingle. Dengan diresmikannya posko pemenangan ini diharapkan bisa memunculkan ide-ide kampanye yang baik dengan tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian ataupun sara, sehingga tidak memecah belah persatuan bangsa dan negara. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjawab isu akan disandingkan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut Sandi, ia lebih tertarik dengan melanjutkan pembangunan dibandingkan dengan perubahan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjawab isu akan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera dan menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Namun menurut Sandi, ia lebih tertarik untuk melanjutkan pembangunan ketimbang mengusung ide perubahan di Pilpres 2024. Terlebih, dalam 15 tahun ke depan, Indonesia akan mendapat bonus demografi. Tidak ada pembahasan sampai ke titik itu karena itu domainnya pimpinan partai politik. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan. Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun. 15 tahun untuk bonus demografi kita terkonversi, peningkatan capaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju. Kalau kita ubah lagi. Beberapa waktu lalu, Sandiaga telah memutuskan keluar dari Partai Gerindra. Saat ini Sandi telah melakukan penjajakan, salah satunya dengan Partai Persatuan Pembangunan. Namun demikian, Sandi belum memutuskan akan ke partai mana ia berlabuh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono meyakini Gerakan Pemuda Ka'bah dapat berperan aktif dalam pemilu 2024. Gerakan Pemuda Ka'bah atau GPK merupakan salah satu badan otonom yang dimiliki oleh P3. Mardiono berharap GPK dapat menjadi wadah generasi muda dalam berbagai bidang di masa mendatang. Mulai dari bidang perekonomian hingga kreativitas kepemudaan yang mendorong pembangunan dan juga perekonomian daerah. Sementara itu, Ketua GPK Imam Fauzan Amir akan mendukung Ganjar Pranowo sebagai baca pres dan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres di pemilu 2024 mendatang. Organisasi Partai Persatuan Bangunan ya itu tidak lahir mendadak begitu saja. Jadi ada prosesnya. Lah karena itu seluruh keputusan-keputusan yang diambil, apalagi keputusan yang ini tidak mudah untuk kita ambil karena ini untuk bangsa dan negara. Nah karena itu
pada pemilu tahun 2024 ini kita akan menghadapi ke depan itu tantangan yang besar, yaitu tantangan global. Apa itu? Termasuk di dalamnya adalah kesempatan untuk kita meraih bonus demografi. Ya, kami mendukung penuh Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu tahun depan. Kemudian yang kedua, poin paling penting juga bahwa kami mengusulkan, jadi sifatnya usulan, bahwa kami mengusulkan Pak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pendamping dari Pak Ganjar Pranowo dengan catatan yang tadi itu, bahwa catatan utamanya bahwa Pak Sandi harus... Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menang di Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Barat dari hasil survei bakal calon presiden yang digelar LSI Deni JA. Nominasi Ganjar Pranowo di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga dapat tergerus oleh Prabowo Subianto dengan pertarungan relawan Jokowi pro Prabowo dan relawan Jokowi pro Ganjar. Suara di 3 dari 5 provinsi terbesar di Indonesia dikuasai oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ketiganya adalah Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Utara. Ini dibuktikan dari hasil survei calon presiden dari LSI Deni JA, di mana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto unggul di Jawa Barat dengan perolehan 29%, Sumatera Utara dengan perolehan 50%, dan Banten 48,2%. Sementara untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah, nominasi Ganjar Pranowo diprediksi dapat tergerus oleh Prabowo Subianto. Hal ini karena akan adanya pertarungan antara relawan Jokowi pro Ganjar dan relawan Jokowi pro Prabowo. Karena sama-sama kita saksikan, kita baca misalnya sudah ada deklarasi-deklarasi relawan Jokowi yang dukung Pak Prabowo maupun juga relawan Jokowi yang dukung Pak Ganjar ya, dan dua-duanya ini juga dua-duanya kita melihat sama-sama kuat, sehingga memang nanti pertarungan ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara itu, Populi Center juga merilis hasil survei menuju Pilpres 2024. Maka calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto banyak dipilih masyarakat sebagai presiden untuk melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo. Dalam kategori ini, Prabowo meraih elektabilitas 35,8%, jauh di atas calon lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman akhirnya buka suara terkait dugaan kebocoran informasi putusan MK tentang sistem pemilu tertutup yang diterima oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Anwar Usman dengan tegas membantah isu kebocoran tersebut. Itu saya bilang apa yang bocor orang belum putus. 8 fraksi di DPR, Pak. Pemilu ini Pak ada batas waktu atau sebenarnya nanti bebas? Kalau pengujian undang-undang itu batas waktunya tidak ada. Itu tergantung juga dari para pihak. Jadi bukan hanya tergantung dari MK. Nah ini yang terkait dengan itu undang-undang pemilu khusus mengenai proporsional terbuka dan tertutup. Itu pihak terkaitnya ada sekitar 15. Menegaskan Pak pimpinan perpanjangan itu berarti berlaku untuk Firly Bahuri dan kawan-kawan. Saya tidak boleh memberi komentar ya. Yang penting Mahkamah Konstitusi. Pak, tapi ada targetnya nggak Pak untuk nanti putusannya berapa? Kan kemarin udah masuk. Memperingati Hari Lahir Pancasila di Boyolali, Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepala desa bersama-sama memperjuangkan kemakmuran rakyat. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dipusatkan di alun-alun Pancasila. Saat menjadi inspektur upacara, Ganjar Pranowo mengajak ratusan kepala desa yang hadir untuk bersama-sama memperjuangkan kemakmuran rakyat. Menurut Ganjar, kemakmuran rakyat Indonesia hanya bisa diperoleh dengan gotong royong. Gubernur Jawa Tengah ini juga mengajak warga untuk membangun desa wisata. Tanpa Pancasila, Bapak Ibu hadirin sekalian, persatuan Indonesia cuma tinggal cerita. Karena persatuan adalah azimat yang paling dahsyat di negeri ini. Kita patut bersyukur pada tahun 2016 lalu, Presiden Jokowi telah menetapkan 1 Juni ini sebagai hari kelahiran Pancasila. Karena dengan penetapan itu, kita tidak kehilangan sejarah. Pemirsa, di peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia tidak bisa didikte oleh bangsa lain. Selain itu, Jokowi meminta pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 harus dengan memegang teguh nilai Pancasila.
Presiden Joko Widodo memimpin upacara Hari Lahir Pancasila yang diadakan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sejumlah pejabat dan tokoh hadir mengikuti jalannya upacara. Tampak Wapres Ma'ruf Amin, sejumlah Menteri Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua DPR Puan Maharani, hingga Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Dalam pidato peringatan Hari Pancasila, Jokowi menegaskan Indonesia adalah negara besar yang harus duduk sejajar dengan negara lain. Indonesia tidak bisa didikte oleh negara lain. Saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, memperjuangkan Indonesia maju yang adil, yang sejahtera, serta berwibawa di kancah dunia. Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Kesultanan Delhi. Sebelumnya, pada Oktober 2018, Jokowi pernah menerima gelar adat dari Kesultanan Delhi di Istana Maimun, Medan, Sumatera Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka kembali pemanfaatan pasir laut untuk ekspor. Ekspor pasir laut kembali diizinkan setelah 20 tahun dilarang. Aturan tentang perizinan ekspor pasir laut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Dalam aturan ini berisi bahwa ekspor diizinkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pelaku usaha yang akan melakukan ekspor laut wajib memiliki perizinan usaha dari Kementerian Perdagangan. Penertiban aturan ini dilakukan karena banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri, termasuk untuk pembangunan ibu kota Nusantara. Yang pasti reklamasi, ada permintaan reklamasi. Ya, di Surabaya ada permintaan reklamasi, di IKN ada permintaan reklamasi. Ngambil pasirnya dari mana? Ngambil buat reklamasinya dari mana? Mindahin pulau nggak boleh. Boleh, tapi dari sedimentasi. Nah, untuk menyatakan itu apa? Dibuatlah PP ini. Semua daerah menginginkan penggalian pasir-pasir di sungai, di laut yang kandas. Semua daerah menginginkan itu. Jadi bukan hanya daerah yang di Kepri saja. Coba daerah Kalimantan Barat. Itu sudah beratus tahun ya, sungai itu masuk hanya. Pemirsa, libur panjang arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami kenaikan volume kendaraan. Kendaraan wisatawan pribadi dari Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi jalanan. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di kawasan wisata Lembang, Jawa Barat. Padatnya kendaraan yang melintas bertepatan dengan libur panjang hari kelahiran Pancasila dan cuti bersama Waisak. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi dan bus pariwisata dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Bahkan kemacetan terjadi di beberapa objek wisata yang terletak di sepanjang jalan menuju Lembang. Meski demikian, pengelola tempat wisata mencatat pengunjung hingga Kamis yang relatif normal. Kalau libur sekolah sih ada peningkatan, alhamdulillah. Ya, kita berharap untuk long weekend ini ada peningkatan juga sih, di samping bentrok dengan liburan sekolah. Gitu. Tapi tidak terlalu signifikan gitu ya jauh ini. Betul. Saya lihat memang tidak akan terlalu signifikan karena memang kalau lihat sih dari antusias pengunjung biasanya kalau libur panjang ini jam segini udah ramai. Untuk mengurai kemacetan yang terjadi, petugas kepolisian disiagakan di sejumlah titik. Diprediksi volume kendaraan di kawasan Lembang akan terus meningkat hingga hari Minggu mendatang. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki libur panjang Hari Lahir Pancasila dan Waisak, ribuan penumpang mulai memadati beberapa stasiun kereta api di Jakarta dan Bandung. Sementara Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten juga dipadati penumpang yang berlibur ke sejumlah destinasi wisata.
Memasuki libur panjang Hari Lahir Pancasila dan Waisak, ribuan penumpang mulai memadati stasiun kereta api. PT KAI Daob 1 Jakarta menyebutkan lonjakan calon penumpang hingga 2 kali lipat. Untuk keberangkatan paling ramai Kamis sore, sebanyak 31.000 penumpang berangkat dari stasiun kereta api jarak jauh Pasar Senen dan stasiun Gambir. Hari ini juga diberlakukan perubahan grafik perjalanan kereta api sehingga calon penumpang diimbau agar memperhatikan kembali jadwal keberangkatan serta tiba di stasiun maksimal 1 jam sebelum keberangkatan. Sementara itu sebanyak 25.000 tiket perjalanan jarak jauh sudah terjual di stasiun Bandung. Mayoritas para penumpang akan berlibur ke sejumlah wilayah di Surabaya, Malang, dan juga Yogyakarta. Diperkirakan peningkatan penumpang akan terus terjadi hingga Jumat mendatang, mengingat libur panjang akan berakhir pada hari Minggu. Masih tersedia karena rata-rata masih pada total mulai dari periode tanggal 31 sampai tanggal 4 itu baru terjual 25.000, di mana itu belum mencapai 50% dari jumlah tiket yang tersedia. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati penumpang berlibur ke sejumlah destinasi wisata baik domestik maupun internasional untuk memanfaatkan libur panjang bersama keluarga. Hari ini kita liburan sehari Jakarta, besok mau ke Banjarmasin. Dan libur anak-anak kan panjang sampai hari Minggu. Jadi memanfaatkan waktu libur. Karena kebetulan tiketnya pas kita dapat hari ini. Kemarin itu sudah full book, kita dapatnya pas hari ini dan dapat yang lebih agak murah pas hari ini. Pihak pengelola bandara mencatat pada momen libur panjang ini kenaikan penumpang mencapai 15% dari hari biasanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam program Discover East Java, Kemenparekraf menggandeng Mr. Aladin untuk mempromosikan destinasi Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Banyuwangi ini diharapkan bisa menarik kunjungan wisatawan ke Jawa Timur. Seperti apa keseruan berwisata ke Kawah Ijen? Berikut liputannya untuk Anda. Jika Anda berkunjung ke Banyuwangi, tidak lengkap rasanya jika tidak datang ke Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Butuh waktu lebih kurang 2 jam untuk mencapai kawah yang menjadi salah satu ikon wisata masyarakat Jawa Timur ini. Ya, Kawah Ijen dan Blue Fire menjadi destinasi utama yang disukai oleh para pengunjung. Jadi Banyuwangi memang nomor 1 masih ikonnya Ijen dengan kawahnya, dengan Blue Fire-nya, dan mayoritas adalah wisatawan dari Eropa. Pasar kita dari Rusia, termasuk dari Italia, Prancis, itu yang mendominasi untuk kawasan Bromo dan Ijen. Sehingga melalui kesempatan ini kita membuat pola perjalanan yang menarik dengan menggandeng Mr. Aladin. Dalam program Discover East Java, Kemenparekraf mengadakan seminar bersama perwakilan pengelola desa wisata yang ada di Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Jember. Seminar yang diadakan di kawasan wisata Bandstring Underwater ini bertujuan untuk mengembangkan pariwisata lokal dan menarik kunjungan wisatawan menggunakan platform yang dimiliki oleh Mr. Aladin. Apa yang mencoba kita bantu adalah yang pertama itu promosi, gimana caranya desa wisata yang mereka coba kelola di daerahnya masing-masing itu bisa mendapatkan eksposur lebih besar, lebih tinggi, sehingga minat dan juga transaksi untuk bisa datang ke tempat mereka tuh jadi lebih tinggi. Jadi mungkin objektif utamanya untuk menaikkan kembali pariwisata lokal di daerah masing-masing. Dalam seminar yang diinisiasikan oleh Kemenparekraf ini, para pengelola desa wisata juga bertukar pikiran dengan 6 konten kreator bidang petualangan. Para konten kreator ini akan membantu dari segi pembuatan konten dan branding wisata di sosial media. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Dilamia Aulia, Rizky Yulianto, iNews melaporkan.